Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Masih semangat belajarnya anak-anak Pak Guru? Tentunya anak-anak Pak Guru tetap semangat walaupun di rumah. Semangat belajarnya jangan sampai kendor, tetap semangat, tetap serius, dan fokus dalam belajar mengajar secara online. Oke. Nah, sebelumnya Bapak sudah memberikan suatu video pengenalan tentang bahasa Sunda kelas 9. Di antaranya Bapak sudah memberikan tentang peta konsep. 1 tahun ke depan materi-materi yang akan kita bahas, di antaranya biantara, kemudian ada dadaran, kemudian ada novel, kemudian ada pakeman bahasa, dan ada drama. Itu semua yang sudah dibahas di pengenalan peta konsep bahasa Sunda. Kemudian dalam pengenalan sebelumnya juga, dalam video sebelumnya Bapak sudah membahas tentang bentuk penilaian yang apa itu secara pengetahuan, secara keterampilan dan sikap, dan kemudian Bapak juga sudah memberikan tata tertib pembelajaran secara daring. Nah, kali ini Bapak masuk dalam materi tentang bahasa Sunda KD 1 atau bab 1 tentang biantara. Nah, mungkin kalian pernah dengar, tapi apa sih biantara? Namun, sebelum kita membahas ke biantara, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan dari biantara itu, apa yang harus didapat anak-anak Pak Guru dalam mempelajari biantara ini. Tujuan pembelajaran kelas 9 bahasa Sunda kelas 9. Nah, yang tujuan dari pembelajaran bahasa Sunda ini atau tentang biantara ini yaitu satu, anak-anak Pak Guru bisa memahami atau mengaragapkan biantara, pikir memahami isinya atau memahami isi, kemudian menyebutkan isi biantaranya atau dapat menyimpulkan isi biantaranya, kemudian menyebutkan wangun bentuk teks biantaranya, mampu membuat atau mengatakan struktur dari biantara tersebut, kemudian mikawari perkara biantara atau mengidentifikasi perkara biantara, kemudian anak-anak Pak Guru mampu menyusun rangkaian biantara, kemudian anak Pak Guru mampu menulis biantara di bahasa Sunda, kemudian anak-anak Pak Guru mengharap berdumasar atau mendemonstrasikan naskah biantara yang dibuat, mendemonstrasikan di depan kelas atau membuat video biantara. Itu sedikit tujuan pembelajaran kita pada materi biantara. Nah, kita masuk pengertian biantara. Ada yang tahu tentang biantara? Mungkin banyak sekali di antara anak-anak Pak Guru yang pernah mendengar biantara. Pernah ada tahu biantara? Biantara bukan tempat pesawat, apa itu? Terminal pesawat bukan, tapi biantara di sini adalah mungkin ada yang ngomong ceramah, ya seperti ceramah. Mungkin ada yang ngomong seperti pidato, ya seperti pidato biantara. Ada lagi yang ngomong seperti memberikan informasi depan kelas, ya biantara itu juga. Atau seperti Pak Guru yang di depan memberikan informasi, ya itu seperti biantara. Jadi apa sih biantara itu? Nah ini biantara. Biantara adalah jadi nyarita di hadapan balarea. Jadi apa sih nyarita di hadapan balarea? Itu berbicara di depan orang-orang di nararaga, dalam raga menyampaikan atau nepikan informasi atau hal-hal nuka itu penting dibikannya ku batur. Jadi maksudnya kalau secara bahasa Indonesianya yaitu berbicara di depan banyak orang, kemudian menyampaikan informasi atau hal-hal yang dianggap penting untuk dikasih tahu kepada orang lain, seperti itu. Itu namanya biantara.
Lalu apa sih yang disebut dengan orang yang biantara? Ya, orang yang berbicara atau yang ahli dalam biantara disebut orator. Nah, kita selaku bangsa Indonesia mempunyai suatu ahli biantara, yaitu presiden kita yang pertama, yaitu Soekarno. Dia adalah ahli biantara. Makanya Soekarno terkenal di berbagai dunia karena dalam pidatonya yang sangat hebat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teknik biantara sih. Apa sih teknik-teknik biantara sih itu? Nah, ada yang tahu apa itu teknik biantara? Apa aja? Kalau kalian pernah baca buku Bahasa Sunda kelas 9, pasti kalian tahu apa itu teknik biantara. Nah, di antara teknik biantara itu ada 4. Pertama, ada teknik ngapalkan atau menghafal. Jadi secara kalian bikin naskah biantara, kemudian setelah naskah itu dibuat, kalian dihafal. Atau kalian bikin naskah pidato untuk di depan, berbicara depan banyak orang, kemudian kalian hafalkan dan tanpa melihat teks ketika berbicara di depan banyak orang. Itu namanya teknik ngapalkan atau teknik kalau bahasa Indonesia mah teknik menghafal. Nah, kemudian ada teknik impromptu. Nah, kemudian ada teknik naskah. Kemudian ada teknik extemporal. Nah, apa sih teknik impromptu? Kan tadi sudah dijelaskan teknik menghafalnya, udah menghafalkan. Nah, kalau teknik impromptu apa sih? Itu kan bahasa ilmiah ya, kita nggak tahu apa itu teknik impromptu. Nah, teknik impromptu adalah menulis garis-garis besarnya, mendadak, atau kalian ditulis garis besarnya aja gitu. Yang penting-pentingnya aja. Kemudian kalian berbicara di depan layak banyak. Nah, itu disebut dengan teknik impromptu. Jadi kalau impromptu itu mendadak, kemudian ditulis yang penting-pentingnya saja. Itu adalah teknik impromptu dalam biantara. Kemudian ada teknik naskah. Naskah itu menulis naskah. Itu kalau kayak Bapak kalau mau Jumatan, Bapak juga kalau khutbah pakai Jumatan itu pakai naskah, lihat naskahnya nggak dihafal takut salah. Nah, gitu. Bisa begitu, itu namanya teknik naskah. Jadi biantara di depan banyak orang dengan menggunakan naskah. Kemudian ada teknik extemporan. Maksudnya extemporan yaitu pidato tanpa membuat naskah tapi langsung berbicara di depan banyak orang. Dia langsung tanpa naskah. Jadi berbicara biantara tanpa naskah. Dia langsung berbicara. Nah, ini orang yang hebat yang mampu berpidato tanpa naskah, tapi dengan pidatonya tersebut mampu menggugah orang dalam menyampaikan materinya. Itu adalah teknik biantara. Lanjut kita ke selanjutnya, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan biantara. Apa aja sih Pak Fahmi? Ya. Pertama, dalam memahami atau menyampaikan biantara, kudu parigel muka biantaranya, harus menarik dalam membuka pidatonya. Ya, harus semangat. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Semangat sehingga ketika orang mendengarkan langsung melihat kepada sosok orang yang sedang biantara. Jangan Assalamualaikum lemas begitu. Jangan, tapi harus semangat. Biar tahu ketika berbicara Assalamualaikum, orang yang di depannya langsung melihat. Kemudian pas saya mau kudu luyu jeung isi biantara. Nah, mimik muka harus sesuai dengan isi biantara. Maksudnya itu. Mimik masa kita menjelaskan tentang semangat tapi muka kita muka
sedih. Nah, itu nggak boleh. Maka kita ketika semangat berbicara, maka kita harus bersemangat dalam mukanya juga. Dalam ketika isinya teksnya bersemangat, maka kita takbur, mimik, tekstur badan kita harus semangat. Ketika kita bicara semangat, tapi badan semangat. Nah, itu kan tidak sesuai dengan teks. Harusnya kita semangat, tapi bicara dengan tidak semangat. Itu tidak akan memberikan kemenarikan ketika orang menyampaikan biantaranya. Kemudian ketika ada eces, jelas nyampaikan biantaranya. Eces itu jelas, eces bukan ngeces. Eces. Jadi ketika eces itu jelas berbicaranya. Jadi tidak tak titut gitu. Ketika di depan ya itu harus jelas kita berbicaranya. Jangan diam ngomong gitu. Diam tapi ngomong tapi nggak ada suaranya, tapi harus jelas ketika itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nah, seperti itu harus jelas di antaranya. Nah, jelas vokalnya a i u e o-nya gitu maksudnya. A i u e o. Seperti itu harus jelas. Kemudian Pak Semo kudu isi jeung isi biantara. Pak Semo kudu isi mimik muka harus sesuai dengan isi biantara. Ini hampir sama dengan nomor 2 ya. Maknanya sama. Yang gitu harus mimiknya harus sama. Kemudian nomor 5 pariga nutup biantara tutup dengan menarik. Jadi mungkin contohnya dengan contoh pantun buah tomat, buah pete. Tamat gitu. Atau ada lagi apa ya pantun lah, banyak lagi lah di internet kalian bisa cari nanti pantun-pantun yang menarik buat biantara. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan dalam menyampaikan biantara. Nah, apa sih aja struktur biantara itu? Di antaranya struktur biantara ada salam pemuka, ada pembuka, kemudian ada isi, kemudian penutup, ada salam penutup. Gimana sih yang salam pemuka? Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pembukanya apa? Salawat sinareng salam, puja sareng puji, sinareng salam, puja sareng puji. Nah, seperti itu. Hayu orang panjatkeun ka Gusti urang sararea. Nah, itu kan pembuka atau salam atau salawat dan salam moga dicurah limpahkeun ke Kanjeng Nabi urang sadayana, Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu buka masih masuk buka. Baru isi adalah materi. Misalkan materi kalian tentang teksnya tentang ilmu. Hai teman-teman orang sararea menuntut ilmu teh kewajiban orang selaku umat manusia. Hadis parodotul ilmu ala kulli muslimin. Wajib kepada seluruh orang atau pakai bahasa Sunda. Wajib ke semua orang menuntut ilmu isi. Kemudian ada penutup mugi dicukupkan sekian. Tah kayak gitu contohnya biantara ti abdi mudah-mudahan aya manfaatna. Nah, kemudian salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu disebut dengan struktur biantara. Nih contohnya seperti ini. Nah, ini ada assalamualaikum. Nah, mukadimah atau bubukanya sadaya puji kagungan Allah nu murmeng. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan itu. Ini adalah contoh struktur biantara. Nah, seperti ini. Silakan kalian perhatikan nanti karena ada tugas dari Bapak yaitu nah ini contohnya. Nah, ini tugas biantaranya
yaitu kalian membuat atau ngajian teks biantar bahasa Sunda tina tema virus corona. Nah, silakan kalian bikin biantara bahasa Sunda, temanya virus corona. Corona bukan corona ya, tapi virus corona. Oke. Bisa dipahami kalian? Paham tum? Pahimna. You understand? Yes, okay. Hatur nuhun. Nah, terus nyimak. Sampurasun. Rampes. Oke. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu kembali dalam materi yang berbeda.